Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai cek kodam online nggih. Monggo disimak dulur mengenai fenomena viral sekarang ini. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, sebelumnya saya pernah membahas mengenai video-video saya yang pernah digunakan untuk cek kodam nggih. Nah, ini tentunya sangat merugikan saya, makanya pada waktu itu saya memperingatkan lewat video saya bahwa kalau menggunakan video saya jangan digunakan untuk sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Contohnya seperti yang viral saat ini. Karena apa? Pada waktu itu hanya menggunakan wajah saya, di mana orang mengira itu adalah saya. Nah, karena video-video saya sering membahas mengenai yang namanya portal-portal gaib, ya, selain perhitungan primbon, jadinya dimanfaatkan digunakan untuk hal yang demikian. Dan saya tidak setuju karena saya sendiri tidak melakukan hal itu gitu nggih dulur. Saya tidak menerima yang namanya cek kodam ataupun konsultasi-konsultasi lain. Dikarenakan yang saya takutkan adalah nek aku gak sepiro ngerti tenan terus engko tak jawab ternyata tidak sesuai dengan yang panjenengan alami, kan jadinya nanti selegenje tuh dulur. Nah, kecuali berhadapan langsung dengan saya, jadi saya tahu akar permasalahannya seperti ini. Begitupun dengan yang saat ini viral cek kodam secara online. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan kepada saya, Mbak, apakah yang demikian itu benar? Apakah itu akurat? Lalu bagaimana cara mengecek seseorang punya kodam atau tidak? Jika panjenengan menanyakan kepada saya apakah kodam itu bisa dicek secara online hanya dengan namanya atau tanggal lahirnya Nah, kalau menurut saya pribadi, mohon maaf karena saya ini belajarnya dari ilmu kuno jadi tidak ada yang namanya instan seperti cek kodam online, di mana hanya dengan mencantumkan nama saja atau tanggal lahirnya itu sudah diketahui kodamnya apa. Menurut saya kalau hanya untuk seru-seruan, hiburan itu monggo saja silahkan Tapi kalau yang sebenarnya bagi saya ini kurang tepat. Kenapa? Karena sesepuh dahulu untuk mendapatkan kodam, untuk bisa mengendalikan kodamnya, itu lakunya tidak hanya instan ada lelaku tirakatnya. Nah, saya akan menjelaskan cara mengecek punya kodam masing-masing itu gimana caranya. Dan ini juga ajaran dari sesepuh turun-temurun dahulu, termasuk dari mbah-mbah saya. Tetapi lek panjenengan boten saged, ya mohon maaf, mungkin wadahnya itu belum sesuai, ngoten nggih. Panjenengan kalau pengen tahu punya kodam atau tidak, paling tidak simak seperti apa yang saya sampaikan. Kalau panjenengan sudah sama seperti sesuai ini berarti panjenengan bisa tahu sebenarnya punya kodam atau tidak tanpa mengecek online. Baik dulur, yang pertama kalau panjenengan pengen tahu atau ngecek kodamnya sendiri, langkah yang pertama adalah panjenengan itu harus mengenali diri sendiri dulu. Bagaimana bisa Anda bertanya pada orang lain tentang Anda jika Anda sendiri tidak tahu Anda ini siapa? Contohnya Fitka itu siapa sih? Fitka itu yang mana? Ketika saya menunjuk Fitka saya, ini bukan Fitka tapi ini dada. Kemudian saya menunjuk Fitka ini bukan Fitka, ini muka, ini tangan, ini anggota tubuh. Lalu Fitka yang mana? Nah, dari situ ketika panjenengan sudah tahu sejatinya itu diriku yang mana, sudah bisa mengetahui arane Fitka, arane namane panjenengan sendiri, arane sejatine panjenengan sendiri, baru panjenengan bisa mengenali apa dan siapa yang berada di tubuh Anda.
Jadi tidak ada yang instan dulur. Kalau kodam didapatkan atau diketahui hanya dengan cara yang mudah instan, coba bayangkan mie instan saja itu memerlukan proses untuk menjadikan makanan siap saji. Apalagi ini mengenai kodam yang mana lihatnya hanya dengan cara yang mudah. Kalau semua orang punya kodam, berarti ndak ada orang celaka, ndak ada orang tertipu, ndak ada orang yang miskin ya. Kenapa? Lah kodamnya kok gak yo nalangi awake gitu loh. Nggih, kan kodam itu pada dasarnya kan perewangan nggih dulur. Perewangan itu sama dengan kayak panjenengan punya teman, di mana teman setia panjenengan yang ikut panjenengan atau pembantu lah ya istilahnya. Lah pembantu ki mang le ikuti apa ada yang cuma-cuma kalau tidak ada keuntungan bagi dirinya mengikuti kita, ya. Entah kita menggajinya, entah kita memberi makannya, entah kita memberi pertolongan kepadanya, nggih napa mboten? Lah kalau secara cuma-cuma setiap kodam mengikuti manusia, maka wong soro iki ge enek kudune. Nggih napa mboten? Berbeda dengan sedulur papat kelima pancer, setiap orang itu ada nggih di mana mengikuti kita. Kadang-kadang kalau panjenengan contohnya akan ditipu orang, di situ sebenarnya Anda sudah masuk dalam perangkapnya, tetapi punya insting dan feeling di mana jangan, aku tidak mau, kok aku curiga dengan itu. Sebenarnya bisikan-bisikan yang seperti itu atau insting yang seperti itu adalah tidak lain cara sedulur papat kelima pancer melindungi Anda, nggih. Atau Anda akan bepergian ke suatu tempat tetapi tidak jadi, ternyata di sana ada sebuah tragedi sehingga Anda selamat dari kejadian tersebut. Feeling insting Anda itu tidak lain adalah wujud dari perlindungan diri Anda. Ngoten nggih. Jadi tidak mesti kodam. Yang kedua, cara mengeceknya adalah Anda bisa mengerti, menyadari energi yang ada pada diri Anda sendiri. Nggih. Contohnya, Anda bisa merasakan getaran ini dengan getaran ini berbeda, atau yang ada di tubuh Anda ini berbeda, tetapi Anda bisa merasakannya. Ini bukan hal yang biasa. Contohnya ringannya nggih, gringgingen atau kebas nggih. Kebas itu kalau kita misalnya ketindian nggih tangannya atau kakinya dalam jangka waktu yang lama atau nekuk gitu kan terasa kebas. Tapi ini tidak. Anda dalam posisi yang rileks, tiba-tiba saja loh, kok mesti aku merasakan seperti ini ya. Dan ini polanya sama. Contoh, setiap punya feeling atau perasaan yang gak enak, kok gak enak banget, tiba-tiba selalu merasakan gak kebas. Tiba-tiba seperti itu. Anda bisa mengetahui kok saya selalu seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan Anda bisa merasakan energi Anda sendiri. Ya, rasa aman, rasa gelisah, rasa was-was, rasa takut yang Anda rasakan itu bisa dirasakan lewat energi. Nah, dari situ panjenengan bisa niteni. Woh, berarti lek ngene iki aku bakal ngene. Woh, lek ngene iki berarti kira-kira kingkung ngene. Ini untuk diri Anda sendiri nggih. Apalagi kalau sudah paham dengan tubuh atau diri panjenengan sendiri, baru panjenengan bisa mengetahui energi dari orang lain. Nggih. Karena kesensitifan itu berasal dari diri sendiri dulu, baru bisa merasakan orang lain. Kalau panjenengan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, bukan berarti itu juga memiliki kodam, ndak juga gitu lur. Karena kadang gini, yang Anda lihat itu bisa saja satu ilusi, yang Anda lihat bisa saja itu memang benar makhluk gaib, tapi bukan berarti Anda memiliki. Kadang tiban atau ketempelan dalam waktu tertentu itu memang bisa melihat, meskipun tidak semuanya. Kemudian yang ketiga, ini cirinya mimpi yang disadari. Loh, ada Mbak Fit, mimpi kok disadari? Bukankah mimpi bukan kemauan kita, atau mimpi itu bisa berasal dari angan-angan kita? Tapi ini bisa sadar seperti tidak mimpi.
Ya, dimana ketika panjenengan memejamkan, bukan rep-rep nggih dulur, tetapi memang mimpi, tapi setelah Anda membuka mata itu sama persis dengan mimpi Anda. Kok bisa begitu? Bisa, karena sejatinya itu sukma Anda, nggih. Mimpinya bukan hanya sekedar alam bawah sadar, pikiran, ilusi, tetapi itu sukma Anda, nggih, yang masuk ke dimensi lain, kemudian tervisualisasi juga di dunia nyata lewat terbukanya mata. Contohnya gini nggih dulur. Saya tertidur, kemudian saya bermimpi bahwa di depan saya ada seseorang yang tidak kenal menaruh sesuatu, tetapi saya merasa itu bukan orang. Menaruh misalkan bunga melati, di mana di sekitar saya sedang tidak ada bunga melati atau tidak berkembang. Tetapi ketika saya membuka mata, memang ada bunga melati itu. Tetapi tidak ada orangnya, nggih. Nyata sambungan dari mimpi. Jadi ini disadari. Contohnya seperti itu. Atau hal yang lain, misalkan panjenengan mimpi berkelahi, nggih. Kemudian di dalam mimpi Anda memukul, ya, juga merasakan sakit di telapak tangan Anda misalkan. Di situ sampai mukulnya banter, terus ada tanda biru, nggih. Kemudian ketika Anda membuka mata, itu yang dirasakan sama seperti mimpi. Tangannya sakit, kemudian juga ada tanda biru yang sama dengan seperti yang mimpi. Inilah yang dimaksud dengan mimpi yang disadari. Jadi yang sebenarnya adalah sukmanya ke dunia lain, tetapi dirasakan nyata di dunia nyata. Dan tahap yang keempat ini fix. Anda memiliki kodam yang bisa Anda cek sendiri, yaitu dengan cara bisa melihatnya sendiri, bisa memerintah dan mengendalikannya. Namanya kodam. Kodam itu perewangan. Perewangan itu pembantu. Artinya yang namanya punya pembantu berarti panjenengan ini bisa melihatnya sendiri, bisa berkomunikasi, mengendalikan dan juga memerintahkan. Nggih. Pasti panjenengan bertanya, bagaimana cara melihatnya? Ngoten nggih. Cara melihatnya tentu saja dengan nirakati dulur. Tidak ada orang yang tidak ngapa-ngapain, nggih, itu punya kodam, apalagi kodamnya itu ampuh, sakti, mandraguna, ndak ada. Kalau semudah itu gak ngapa-ngapain diikutin kodam, maka sesepuh dahulu tidak ada yang bersusah payah untuk mendapatkan kodam. Tidak ada yang bersusah payah tirakat, poso, menghindari pantangan-pantangan yang tidak diperbolehkan. Ya kenapa wong golek penake kok? Bukankah begitu? Tetapi ada dulur yang namanya itu tiban, nggih. Tiban ini ada dua. Yang pertama ini dari terah leluhurnya. Artinya leluhur panjenengan dulu memang orang yang mumpuni, nggih. Mumpuni terus nitis ke keturunannya, dan ternyata yang dipilih itu dari keturunannya itu hanya panjenengan. Jadi mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki keturunan yang lain. Dan itu pun pastinya panjenengan juga punya kelebihan diri. Artinya memiliki kesamaan, kurang lebih sama dengan leluhur panjenengan. Dan kodamnya itu tergantung leluhurnya dulu, nggih. Kodam iki kodam sing peteng apa sing padang, artinya yang hitam atau yang putih. Kalau dulu leluhurnya itu kodamnya putih, nggih, contohnya nggih, banyak yang bilang kodamnya leluhur saya itu dulu Prabu Siliwangi gitu, nggih. Ada yang bilang kodamnya dulu itu naga putih gitu, nggih. Yang mana melindungi, ya, bisa disuruh untuk ini itu misalkan, nggih. Itu pastinya keturunannya yang punya kayak gitu, kuwi ngelakoni tirakat yang mana itu energinya itu nyambung. Lah nek gak nyapo-nyapo terus duwe kodam, duwe kelebihan, nggih.
Nah, kemungkinan itu bukan kodam putih itu tadi nggih dulur, tetapi bisa juga kodame leluhur panjenengan dhisik kuwi bisa jadi kodam leluhur Anda dulu bukan dari yang putih, tetapi kuwi iso demit ngoten lho dulur. Nggih. Jangan lupa apa yang kita lihat itu kadang-kadang juga campur tangan dari tipuan nggih. Artinya mereka itu berusaha menipu kita dengan merasa bahwa kita memiliki, kita bisa, kita mampu karena dia. Nah, hati-hati. Kemudian yang kedua bisa juga ini karena makhluk tersebut memiliki welas asih atau kasihan pada panjenengan. Karena apa? Mungkin panjenengan tipe orang yang sering menderita, orang yang sering ditukari nggih. Kemudian ada makhluk gaib sing gak nrimo kuwi, ngesakne panjenengan. Akhirnya panjenengan dieloki. Nah, iki ya termasuk tiban. Sehingga ketika orang lain yang ingin menyakiti Anda, kadang-kadang dia terbalas dengan perbuatannya sendiri. Nah, contohnya seperti itu. Tetapi dulur, pada dasarnya sebenarnya orang yang benar-benar punya kodam itu justru tidak koar-koar. Karena apa? Dia tahu yang sejatinya itu yang seperti apa. Justru yang banyak mengumbar. Kadang-kadang itu hanya untuk sebagai suatu ketenaran atau butuh validasi dari orang lain bahwa dirinya itu punya kodam, benti sungkani dan lain sebagainya. Jadi jangan mudah percaya nggih dulur, karena yang ditakutkan adalah bisa merusak akidah kita. Ya demikian nggih dulur yang bisa saya bagikan mengenai titenane mbae nggih. Saya berdasarkan ilmu kuno nggih. Kalau yang sekarang ini panjenengan tanya saya bagaimana dengan cek kodam online, maka jawaban saya seperti itu tadi. Nggih, kalau buat seru-seruan monggo, tapi jangan pernah menanamkan keyakinan nggih. Takutnya nanti bisa merusak akidah. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitri Ika, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.